Eh, Ketika seseorang minta maaf, ada sebuah standar dalam permohonan maaf, yaitu 3 hal harus terpenuhi. Baru kita bisa kategorikan bahwa ini adalah sebuah bentuk permintaan maaf. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kita bicara tentang permintaan maaf yang disampaikan oleh Ayus di media baru-baru ini, kita melihat bahwa Ayus dari awal sampai akhir terlihat cukup tenang dan natural di dalam melakukan proses permintaan maaf tersebut. Nah, kenaturalan, ketenangannya ini bisa diartikan menjadi misalnya ada beberapa kemungkinan ya, tapi kemungkinan paling besar itu cuma 2. Satu, memang istilahnya nggak ada beban apa-apa, ya seperti nggak mungkin, seperti nggak ada pernah kejadian-kejadian sebelumnya dan lain sebagainya yang cukup menghebohkan gitu, sehingga itu ada kayak konten biasa yang dibawakan dengan tenang. Yang kedua adalah bisa jadi itu sudah dirancang atau direncanakan, nggak harus panjang-panjang juga, bisa beberapa menit sebelumnya, bisa beberapa jam sebelumnya, bisa dibantu oleh beberapa teman-teman misalnya, atau orang memang profesional dalam hal komunikasi atau hukum misalnya. Dan kemudian udah tahu step by stepnya apa yang harus disampaikan biar nggak salah ngomong, kemudian dipersiapkan, bisa jadi sudah direkam beberapa kali dan itu yang versi yang ditampilkan. Saya kemungkinan lebih setuju sama versi yang kedua. Jadi karena sebelumnya sudah ada sebuah peristiwa yang menghebohkan, agak kurang masuk akal kalau misalnya nggak dipersiapkan sebelumnya. Ya, itu dari sisi ketenangan. Terus kemudian kita lihat dari awal sampai akhir, saya kalau kita menganalisa dari gerakan matanya, kedipan matanya di awal itu jumlah kedipannya lebih banyak dibandingkan menjelang sisi-sisi akhir. Ini bisa kemungkinan terbesar adalah bahwa di awal memang agak nervous, sehingga ada beberapa hal yang perlu dia pikirin, dia jaga baik-baik gitu ya. Sampai begitu menjelang akhir kan udah selesai itu, udah tenang gitu. Bisa, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang konten yang dibawakan oleh Ayus. Nah, ketika seseorang minta maaf, ada sebuah standar dalam permohonan maaf, yaitu 3 hal harus terpenuhi. Baru kita bisa kategorikan bahwa ini adalah sebuah bentuk permintaan maaf yang sifatnya original, yang sifatnya memang dari hati gitu ya, memang benar-benar mau berubah minta maaf gitu. Yang pertama adalah dia perlu menyebutkan siapa yang minta maaf secara detail. Dalam artian adalah bahwa ini dia sudah sebutkan tadi bahwa dirinya Ayus gitu yang minta maaf ya. Buat saya kaidah pertama terpenuhi. Kemudian kaidah kedua, kepada siapa dia minta maaf? Kepada siapa pihak-pihak yang dirugikan atas apa yang dilakukan atau atas perbuatan yang sebelumnya. Dalam hal ini dia sebutkan pada istrinya, pada keluarga istrinya, pada teman-teman dan sebagainya. Itu kaidah kedua terpenuhi. Nah, begitu kita masuk kaidah ketiga dalam sebuah permintaan maaf itu adalah kemampuan orang tersebut yang minta maaf itu untuk menyebutkan secara detail permohonan maafnya ini seperti apa sih, kenapa sih, ya, atas tindakan apa, atas peristiwa apa. Dan buat saya permohonan maafnya Ayus itu kurang memenuhi kaidah yang nomor 3, karena dia menyebutkan cuman ya istilahnya karena khilaf. Nah, khilaf itu kan bisa macam-macam, bos. Khilaf itu kan bisa misalnya khilaf karena ketiduran, khilaf datang terlambat, khilaf karena nggak bawa barang yang dititipin dan lain sebagainya. Bisa juga khilaf karena maaf saya meledakkan bom nuklir gitu. Saya telah menenggelamkan pulau apa gitu misalnya. Itu khilaf juga gitu, dari paling ringan sampai paling berat itu khilaf. Nah, sayangnya Ayus tidak menyebutkan khilafnya itu apa. Khilafnya itu nggak disebutkan secara detail sama dia. Nah, kemungkinan bisa 2 yang paling besar kenapa dia nggak menyebutkan detail khilafnya tersebut. Satu, kita bicara faktor yang namanya ego. Contohnya misalnya ego bahwa saya masih belum terima bahwa saya salah. Masih nggak nyaman bahwa ini namanya akan jelek nih gitu. Atau merasa dianggap kemudian terima salah benar-benar, jadi minta maaf tapi kemudian sebetulnya nggak terima salah. Bisa juga, itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah karena aspek legal, aspek hukum. Karena sebuah pengakuan yang disampaikan di depan publik dan itu ada jelas-jelas dicerita bahwa oke, saya salah karena saya melakukan ini gitu. Itu efeknya bisa panjang, bisa tentang gugatan, bisa tentang hubungannya dengan hak asuh anak misalnya kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau hubungan dengan istrinya dan lain sebagainya. Jadi buat saya 2 hal ini
benar mendasari pemikiran kenapa cara permohonan maafnya Ayu seperti itu. Ya, dan kemudian kalau ditanya apakah ini kemungkinannya adalah sebuah permintaan maaf beneran atau misalnya ini adalah damage control, kecenderungannya buat saya ini lebih cenderung pada damage control. Kenapa? Ya permintaan maaf benerannya sudah bisa dilakukan, bisa langsung ke istrinya, ke siapapun yang terlibat gitu ya. Kenapa damage control? Kan yang terlibat banyak di sini. Bisa keluarga, tapi juga hubungan dengan kerjaan, ya. Dan ini sudah viral duluan besar gitu. Baru kemudian permohonan maaf ini disampaikan bukan di awal. Di awal cenderung diem dulu. Ya, berarti kan ngeliat keadaan dulu. Oh, ternyata makin nggak terkendali. Maka dibuat tadi pengendalian dari kerusakan, damage control tadi dengan cara apa? Permohonan maaf. Kenapa seperti itu? Kenapa damage control permintaan maaf? Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang riset, banyak manusia Indonesia, netizen Indonesia adalah orang yang ketika orang minta maaf itu tensinya turun, turun kayak gitu. Ya, tidak salah bahwa orang bisa menerima bahwa orang berbuat salah gitu. Oh, orang bisa salah gitu. Tetapi kita cenderung banyak masyarakat kita cenderung tidak melihat bahwa permintaan maaf ini benar apa enggak, disampaikan dengan benar apa enggak. Ya udah minta udah gitu. Sehingga banyak sekali orang di luar sana, masyarakat yang ketika orang minta maaf, walaupun sebetulnya tidak memenuhi kaidah permintaan maaf, walaupun sebetulnya tidak benar-benar terasa kok gitu bahwa orang itu nggak tulus minta maaf, tapi ya iya deh udah, yang penting udah minta maaf. Nggak gitu padahal kan. Nah, itulah yang membuat saya kemudian kenapa dilakukan permohonan maaf yang disampaikan secara publik tadi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.